Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Edward Juanda dengan NIM 13026250086. Kali ini saya akan menjelaskan materi kalkulus 2, yaitu pada chapter 15 yang berjudul multiple integral, khususnya di sebab integral lipat. Lanjut ke pengertian integral lipat 2. Integral lipat 2 itu adalah perluasan konsep integral yang digunakan untuk menghitung volume suatu benda padat di bawah permukaan ruang 3 dimensi, di mana proses penemuannya itu dianalogikan dengan bagaimana upaya memecahkan masalah luas daerah 2 dimensi yang melahirkan definisi integral tertentu. Jadi intinya itu adalah integral lipat 2 ini digunakan untuk menghitung sebuah volume, yaitu pada benda 3 dimensi seperti kubus, bola, tabung, dan sebagainya. Nah, integral lipat ini pada luas fungsi Z, yaitu dengan fungsi X, Y, dibagi menjadi beberapa bagian dari panjang kecil seperti dalam gambar berikut. Dan dalam metode Riemann biasanya dituliskan dengan limit sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 dari N. Ada fungsi X I bintang J bintang dikali Y U bintang dan delta A. Dan apabila dikonvert menjadi sebuah integral, yaitu adalah integral N dari fungsi X, Y, dA. Nah, contoh kegunaan integral lipat 2 dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah dalam dunia arsitektur. Integral lipat 2 sangat penting untuk merancang bangunan dengan atap yang melengkung atau bergelombang seperti kubah masjid atau aula konser. Karena terbentuknya yang tidak datar, rumus matematika biasa tidak bisa digunakan untuk mengukur strukturnya melalui hitungan integral lipat 2. Arsitek ini dapat dengan mudah mengetahui volume ruang kosong di dalam gedung untuk mengatur sistem AC-nya tersebut atau sistem udaranya atau sistem pendinginnya, sekaligus menghitung luas permukaan atap secara akurat agar jumlah pembelian material seperti baja atau kaca itu pas dan tidak lebih, dan tidak adanya anggaran yang terbuang. Jadi intinya itu integral lipat 2 digunakan dalam dunia arsitektur nih teman-teman, seperti pada tadi disebutkan bagi aula atau stadion bahkan atau kubah masjid yang dimana diperuntukkan untuk menghitung jumlah pendinginnya atau jumlah suhu ruang, jumlah suhu AC agar ruangan tersebut menjadi dingin nih teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai soal nih, yaitu merupakan integral lipat 2. Yang sebagaimana kita tahu kalau lipat 2 atas belakangnya itu dx, ya kan? Nah, untuk pembatas d-nya itu adalah integral yang pertama 0 sampai 2. Dan untuk dx-nya itu batasnya 1 sampai 4 nih teman-teman. Nah, perlu kita ingat juga batas ini harus terpengaruh juga sama belakangnya juga. Kalau misalkan diketahui soal dx dulu, maka batasnya itu harus 1 sampai 4. Nah, kalau belakangnya dy, nah berarti harus belakangnya ini 0 sampai 2, seperti itu teman-teman. Nah, jadi cara mudahnya itu untuk mengerjakan soal integral ini, kita akan mengkelompokkan nih teman-teman. Pertama, kelompokan yang ini dulu dengan dy. Nah, jadi kita bisa mendapatkan soalnya jadi 0 sampai 2 Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Mari kita tonton video di bawah terhadap y. Jadi kita integralkan seperti biasa nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengerjakan soal ini, kalian harus mempunyai basic integralnya teman-teman. Nah,
lalu kita tinggal mengintegralkan dari ini. Untuk x kuadrat 6x kuadrat ini saya keluarkan. Keluarkan apa tidak ya teman-teman ya? Oh, ternyata digabung aja. Jadi kita mendapatkan hasil. Waduh, mati. Nah, mendapatkan hasil 6x kuadrat 6x kuadrat dikali 1/2 y kuadrat min 2xy. Lalu selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Untuk batas 0 sampai 2 seperti ini teman-teman. Nah, ini nih didapatkan dikarenakan kita mengintegralkan terhadap sumbu y-nya saja. Jadi kalau ada yang yang lain berarti konstan, tetap nilai yang sama, 6x kuadrat menjadi 6x kuadrat. Baru yang y-nya ini kita diintegralkan. Dari yang sebelumnya kita mendapatkan hasil ini 6x kuadrat dikali 1/2 y kuadrat min 2xy untuk batas 0 sampai 2. Untuk batas 0 sampai 2 dikarenakan kita memakai dy terlebih dahulu. Nah, dari sini kita operasikan. Jadi 6 bisa dibagi sama 2 kan? Jadi kita tinggal mencoret saja. Coret kita bilang itu 3 ini kontribusi 3. Nah, 3 kita sudah mendapatkan, jadi 3x kuadrat dikali y kuadrat dikurang 2xy. Nah, lalu kita masukkan batas atas nih teman-teman. Batas atasnya yaitu y sama dengan 2. Jadi semua komponen yang mempunyai y kita harus substitusikan dengan angka 2 seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ada 3x kuadrat. Nah, ini kan y ini harus kita tukar menjadi 2. Jadi 2 dikuadratkan sama dengan dikurang 2x. Nah, ini kenapa ada di sini? Dikarenakan ada komponen y-nya nih teman-teman, ada di sini. Nah, jadi kita harus substitusikan y ini untuk menjadi angka 2. Nah, kita hitung teman-teman, 3x kuadrat 2 dipangkatkan 2 adalah 4 dikurang 2x ke 2. Nah, 2 nya ini kita kalikan ke depan, 2x nya ini kita kalikan ke dalam. Jadi 2x dikali 2 sama dengan 4x. Nah, 3x kuadrat dikalikan 4, ini kan hasilnya jadi 4 nih, hasilnya 4 kali 3 adalah 12x kuadrat. Itu untuk yang integral pertama untuk dy. Jadi kita ada selanjutnya nih teman-teman. Selanjutnya teman-teman, jadi kita dari hasil integral yang pertama kita mendapatkan hasil 12x kuadrat min 4x. Nah, lalu kita akan mengintegralkan lagi untuk yang batas dari 1 sampai 4. Jadi integral dari 1 sampai 4 2x kuadrat min 4 dx untuk min 4x untuk dx. Nah, dikarenakan ini 4 dx, jadi kita integralkan terhadap x-nya. Tadi kan untuk dy, jadi kita diintegralkan untuk y-nya saja. Sekarang untuk dx-nya, jadi kita mengintegralkan untuk dx-nya. Nah, seperti yang kita lihat, saya sudah integralkan, dapatkan hasil seperti ini. 12 dikali 1/3 x kuadrat. Kenapa 1/3x pangkat 3? Dikarenakan ini x kuadrat, jadi 12 ya. Bener, ini 12 bisa kedepanin dan 4 juga bisa kedepanin. Jadi saya tidak memakai itu, tapi saya melangsungkan saja biar cepat. Nah, jadi 12 dikali 1/3x pangkat 3 dikurang 4 dikali 1/2 x kuadrat untuk batas 1 dan 4. Lalu kita tinggal mencoret-coret saja, ini kesenangan saya nih teman-teman. 12 dibagi 3 itu adalah 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Lalu kita akan menyusunnya dengan secara rapi.
6x pangkat kuadrat Y min 2x dy dx. Lalu kita mendapatkan hasil 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat untuk batas 1 dan 4. Jadi kita sekarang masuk ke mencari batas nih teman-teman. Contoh soal. Saya mempunyai contoh soal. Lalu pada materi selanjutnya adalah materi koordinat polar. Apa sih itu koordinat polar? Sebelum kita masuk ke integralnya, kita perlu tahu dulu nih apa itu koordinat polar selama ini. Di sekolah kita sering memakai koordinat kartesius, yaitu berupa x, y yang berbentuk kotak-kotak tegak atau lurus seperti peta jalanan kota yang berbentuk blok atau perumahan. Nah, koordinat polar itu berbeda nih. Alih-alih pakai kanan kiri atau x dan atas bawah atau y, koordinat polar ini menentukan sebuah titik berdasarkan radius r, yaitu jarak dari titik ke pusat, sudut theta besar putaran sudutnya. Analogi mudahnya, bayangin radar pesawat atau target papan panahan. Posisinya itu ditentukan oleh seberapa jauh dari pusat lingkaran dan ada sudut jam berapa. Nah, pengertian integral 2 lipat pada koordinat polar ini, kenapa sih kita memerlukan koordinat polar untuk integral 2 lipat ini? Dikarenakan kalau kita memaksa menghitung bentuk lingkaran menggunakan koordinat persegi atau kartesius yang kaku, rumusnya itu akan menjadi sangat rumit dan penuh dengan akar matematikanya yang memusingkan. Dengan koordinat polar, perhitungan bentuk bulat menjadi jauh lebih indah dan sederhana. Nah, bayangkan nih, kalian semua memiliki sebuah kue yang besar. Kita semua ingin menghitung total volume atau luas kue tersebut dengan cara memotongnya menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Nah, saat memotong kue tersebut berdasarkan irisan sudutnya seperti potongan pizza dan juga memotong melingkarnya berdasarkan jarak dari pusatnya, hasilnya kalian akan mendapatkan potongan kecil yang berbentuk kelopak atau segmen melingkar. Nah, proses integral itu pada dasarnya adalah perjumlahan. Jadi proses hitung integral dari sini adalah kita mengumpulkan dan menjumlahkan kembali seluruh potongan kecil kue tart itu atau kue tersebut menjadi satu lingkaran dengan dalam pusat terus melebar sampai ke batas paling luar. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Coba kesimpulannya adalah integral 2 lipat koordinat polar adalah superhero matematika yang datang menyelamatkan ketika kita harus menghitung luas atau volume dari benda-benda yang berbentuk lingkaran atau simetris. Daripada kita pusing memakai koordinat kotak-kotak yang kaku itu, kita bisa memanfaatkan jarak pusat dan sudut agar perhitungannya jauh lebih mudah dan efisien, teman-teman, seperti itu. Halo guys, balik lagi sama saya untuk melanjutkan contoh soal berikutnya. Jadi kita di sini mempunyai batas berupa fungsi x, yang dimana itu tuh kalau misalkan ini kembali nih, kita ada soal itu integral dari 1 sampai 5 lalu diintegralkan kembali sampai x untuk 8x min 2y dy dx untuk batas 0 sampai x. Fungsi 8x min 2y dy dx. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan soal tersebut? Nah, kalau batasnya berupa fungsi, dia itu harus diutamakan duluan, kan mencangkut pautan untuk mendapatkan hasil ini nih teman-teman. Jadi kalau ada variabel x harus didahulukan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita ada soal yaitu berupa tadi yang dijelaskan tadi. Kita akan mengerjakan soal integral yang di dalam dulu seperti ini teman-teman. Jadi kita 0 sampai x dalam kurung 8x dikurang 2y dy. Nah, lalu kita jawab nih teman-teman, kita mengoperasikan integral ini. Jadi saya sudah tulis ulang soalnya sama dengan kita integralkan 8xy. Kenapa 8xy? Soalnya kita diintegralkan terhadap
Y-nya saja nih teman-teman. Jadi selanjutnya itu 2 dikurang 1/2 Y kuadrat. Kenapa 1/2Y kuadrat? Dikarenakan adalah Y min 2. Ini harusnya 8 dan 2 bisa saya lontarkan ke dalam, dikeluarkan, tapi saya lanjut aja lah itu biar cepat. Jadi 1/2Y kuadrat di 2Y ini nih diintegralkan. Jadi kita mendapatkan hasil ini, kita tinggal coret saja, habis. Jadi sisa Y kuadrat. Jadi hasilnya itu 8XY dikurang Y kuadrat untuk batas 0 sampai X. Nah, seperti kita bilang, kegunaan X-nya itu harus gunaan X ini sangat berpengaruh untuk hasil ini. Kita bisa lihat di sini untuk batas Y sama dengan X. Jadi kita harus mensubstitusikan yang Y-nya itu dengan bilangan atau berupa angka, yaitu berupa X-nya. Nah, 8x dikali X kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, supaya kita bisa mendapatkan hasil. Coba kalau misalkan batasnya kita balik 1 sampai 5 dulu, kita nggak bisa mendapatkan hasil. Pasti integral berikutnya juga berupa X-nya juga, jadi tidak bisa teman-teman. Lalu kita operasikan. Nah, untuk batas bawahnya itu 0, itu berarti 0. Apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Ingat tuh teman-teman tuh, mau dibagi mau dikali 1000 dikali 0 sama dengan 0. Harus gitu. Teoritika. Nah, selanjutnya adalah kita mendapatkan hasil integral 1 sampai 5 7x kuadrat dx. Nah, nanti ini kita akan mengoperasikan lagi untuk mencari integralnya. Jadi kan enak nih teman-teman nih, nggak ada bilangan x-nya lagi. Jadi kita tinggal mensubstitusikan lagi seperti cara yang pertama. Teman-teman, selanjutnya ini kita dari hasil integral ini kita mendapatkan hasil 7x kuadrat. Nah, lalu kita integralkan nih teman-teman dari 1 sampai 5 untuk 7x kuadrat dx. Jadi sama dengan 7 dikali 1/3 x pangkat 3 untuk batas 1 sampai 5 teman-teman. Nah, untuk batas atas kita tulis batas dari Y sama dengan X sama ini X teman-teman. X saya sama dengan kayak ini ya. Kenapa? Ini X. Nah, gitu. Nah, untuk X sama dengan 5. Jadi kita ini bukan bagi, nih sama dengan kebiasaan. Nah, sama dengan 7/3 kita substitusikan nilai X-nya dengan 5. Jadi 7/3 dikali 5 pangkat 3. Nah, kita pangkatkan dulu nih. 5 pangkat 3 adalah 125. Lalu 7/3 dikali 1/25 adalah 875/3. Lalu untuk batas bawahnya juga seperti itu teman-teman. Dikarenakan X-nya sama dengan 1, makanya di sini disubstitusikan sama dengan 1. Nah, 1 pangkat 3 adalah 1. Jadi 7/3 dikali 1 sama dengan 7/3. Nah, hasil ini kita kurangkan saja. 875/3 sama dengan 7/3. Salah, 875/3 dikurang 7/3 sama dengan 868/3. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Semoga kalian puas dengan video saya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Bye bye. Lalu integral 0 sampai X. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai integral di bidang datar 2 dimensi. Sekarang kita naik ke level selanjutnya, yaitu integral lipat 3. Nah, konsep ini melibatkan sebuah fungsi dengan 3 variabel sekaligus, yaitu fungsi x, y, z yang berada di dalam satu ruang tertutup bernama region D. Agar lebih mudah dibayangkan, teman-teman bisa mengumpamakan objek ini seperti benda padat nyata di sekitar kita, misalnya sebuah balok, buah semangka, atau objek 3 dimensi lainnya. Nah, integral lipat 3 inilah yang kita digunakan sebagai alat untuk menghitung total volume massa atau kepadatan dari objek tersebut secara menyeluruh dari berbagai sisi. Nah, seperti pada slide
berikut ini di sana tertuliskan rumus formal matematika menggunakan metode Riemann yang cara kerja metode ini sebenarnya sangat sederhana jika kita analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan kita mempunyai sebuah objek padat, lalu kita memotong-motong objek tersebut menjadi jutaan balok atau kubus yang kecil, yang ukurannya sangat tipis sampai tak terhingga. Nah, lambang limit dan perjumlahan 3 baris atau sigma pada rumus tersebut sebenarnya hanyalah bahasa matematika untuk memberitahu kita bahwa proses yang sedang dilakukan adalah mengumpulkan dan menjumlahkan kembali seluruh potong-potongan kubus kecil tadi agar tidak bisa mengetahui nilai total dari benda secara super akurat. Nah, kita bisa melihat bentuk operasional dari rumusnya, yaitu ditandai dengan 3 buah lambang integral secara berurutan, diikuti oleh variabel pembaginya seperti dy, dz, dan dx. Nah, simbol ini menunjukkan bahwa proses perhitungan tersebut, perhitungan matematisnya nanti akan kita lakukan secara bertahap, lapis demi lapis, mulai dari menyelesaikan integral bagian paling dalam, kemudian bergerak ke bagian tengah, hingga akhirnya selesai di bagian paling luar sesuai dengan batas-batas ruang yang sudah ditentukan. Jadi kesimpulannya, jika melihat 3 lambang integral tersebut, janganlah tegang dulu teman-teman, karena intinya kita hanya sedang menjumlahkan jutaan bagian kecil benda 3 dimensi secara presisi. Kaget gak? Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya nih teman-teman. Saya mempunyai integral lipat 3. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, integral lipat 3 itu buat apa? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya teman-teman. Nah, saya mempunyai contoh soal, yaitu berupa soal, ya sih tambah juga kan contoh soal ya. Nah, 0 untuk integral ya ada 3, susah 2 aja ribet ya, apalagi 3 ya. Emang nih yang buat integral kayak gini kerajinan orangnya tuh. Lanjut aja ke pembahasannya. 0 sampai 2, 0 integral 0 sampai 2, integral 0 sampai z kuadrat di integral y dikurang z dari 2x dikurang y untuk dx. Oh, udah. Untuk ada iklan tadi, untuk dx, dy, dz. Nah, tuh iklan lagi tuh yang mau beli tuh silakan. Nah, 0 sampai y. Jadi kita mengerjakan dulu integral ini dengan dx. Nah, untuk integral ini papan tulis saya. Kelebihan. Nah, ini saya pakai tulis. Nah, nah, untuk mengerjakan integral dulu untuk yang batas 0 sampai y, z. Nah, tinggal diintegralkan biasa. Untuk ini untuk dx, jadi hanya untuk x nya saja. Dapatkan hasil x kuadrat dikurang x dan y untuk batas 0 sampai dengan y dikurang z. Nah, untuk batas x sama dengan y dikurang z sama dengan y dikurang z kuadrat dikurang y dikurang z dikali dikali y. Nah, ini kita substitusikan, mendapatkan hasilnya adalah ini kita dikuadratkan, ini kita substitusikan, kita mendapatkan hasil. Nah, ini saya buat bingung. Mendapatkan hasil y kuadrat sama dikurang 2yz ditambah z kuadrat dikurang y kuadrat dikurang yz. Nah, ini dikuadratkan, ini disubstitusikan ke dalam, dikali pelangi. Nah, itu konser tuh. Nah, lanjut kita mendapatkan hasil y kuadrat dikurang 2yz tambah z kuadrat dikurang y kuadrat tambah yz. Ya, kita bisa mencoret-coret. Ini kesenangan saya, ini habis. Set. YZ-nya sisa 1. Ya, Z-nya sisa 1. Ini 1 dengan Z kuadrat. Jadi kita susun z kuadrat dikurang yz.
Nah, seperti ini teman-teman. Untuk integral yang pertama, ingat kita masih ada dua integral lagi. Nah, saya menghapus dulu. Lanjut lagi teman-teman. Saya cari posisi yang enak untuk menjelaskan. Lanjut lagi teman-teman. Batas 0 sampai z kuadrat dalam integral 0 sampai z kuadrat dari z kuadrat dikurang yz di y. Nah, kita bisa mendapatkan hasil, kita integralkan seperti biasa. Kita mendapatkan hasil z kuadrat y dikurang 1/2 y kuadrat z untuk batas 0 sampai z kuadrat. Nah, kita masukkan batasnya. Y sama dengan z kuadrat adalah z kuadrat dikali z kuadrat dikurang 1/2 z kuadrat pangkat 2. Nah, z. Nah, kita mendapatkan hasil adalah z pangkat 4 dikurang 1/2 z pangkat 5 nih teman-teman. Jadi kita dapatkan hasil, jadi kita mengintegralkan kembali dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 untuk z pangkat 4 dikurang 1/2 z pangkat 5 untuk nilai dz nya. Nah, kita integralkan kembali nih teman-teman. Sabar ya, santai, masih satu kali lagi. Bentar ya, saya hapus papan tulisnya saya terlebih dahulu. Nah, lanjut lagi kita untuk batas berikutnya 0/2. Dikarenakan kita sudah mendapatkan hasil dari dua integral ini, kita masuk ke integral terakhirnya, yaitu untuk nilai dz nya. Nah, integral batas 0 sampai 2 dari z pangkat 4 dikurang 1/2 z pangkat 5 dz sama dengan 1/5 z pangkat 5 dikurang 1/2 dikali 1/6 z pangkat 6 untuk batas 0 sampai 2. Nah, kita bisa mengkalikan adalah 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 6 sama dengan 12. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk batas untuk batas z sama dengan 2, ini z sama dengan 2. Nah, kita substitusikan untuk nilai z dengan angka 2. Jadi 1/5 2 pangkat 5 dikurang 1/12 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 32/5 dikurang 64/12. Lalu kita samakan penyebut. Samakan penyebut adalah 15 sama dengan 96 dikurang 80, hasilnya 16/15. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, sekurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesailah kita pada pembahasan chapter 15, yaitu dengan judul multiple integral dalam materi sebab integral lipat 2, lipat 3 ataupun lipat 2 atau lipat 2 pada koordinat polar. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Bye. I just had to let you know you're She a happy baby, she